apa yang harus dilakukan oleh Kluivert? Apakah ada perombakan tim ataukah ada perubahan strategi nantinya kira-kira? Ya, yang pertama tentu saja ya jangan main kamikaze kayak tadi lagi. Kamikaze ya? Kalau caranya mungkin secara estetik tidak enak dipandang mata, pada akhirnya skor akhirnya enak dipandang mata kok. Gitu. Saya ke Coach RD. Coach RD, kalau pemain timnas Indonesia lebih cocok yang mana sih? Yang ofensif atau yang parkir bus kata Bung Toel tadi? Yang nggak seru sebenarnya permainannya. Saya pikir apapun taktikal yang dibuat itu nggak ada masalah buat pemain-pemain kita. Yang penting persiapan yang cukup untuk kita melakukan itu. Ya. Lalu kemudian selalu kan ada juga di balik kekuatan kita pasti kita juga punya kelemahan. Dan sebaliknya bisa saling menutupi antara kekuatan dan kelemahan itu. Itu yang paling penting. Nah sekarang kalau kita masih buta dan kita masih belum tahu seperti apa sebenarnya kekuatan tim saya. Maka yang saya lakukan kalau saya seorang pelatih ya biasanya saya cari aman dulu. Amannya apa? Bagaimana strategi bermain adalah membuat sebuah pertimbangan untuk menentukan di mana zona untuk saya bertahan. Bagaimana cara saya bertahan. Nah biasanya saya membuat keputusan kalau saya mungkin belum mengenal penuh dengan tim yang saya lakukan, maka yang saya lakukan adalah membuat zona pertahanan di atau di sepertiga lapangan tengah atau di belakang pertahanan kita. Tujuan saya adalah untuk melihat situasi apakah tim saya mampu menghadapi lawan seperti itu. Kemudian setelah itu kita mengeksekusi di babak kedua seperti apa. Dan ini yang biasa dilakukan. Nah tapi memang hari ini mungkin kita dipertontonkan sesuatu hal yang berbeda, buat saya itu sesuatu yang wajar, biasalah. Saya tidak minta Coach untuk membaca pikirannya Coach Kluivert ya. Iya. Tapi kira-kira apa yang membuat Coach Kluivert itu mengambil resiko sebesar ini? Ya, saya pikir dengan segala pertimbangan mata yang sudah sudah dipikirkan bahwa ini pertandingan melawan Australia ini seperti hidup mati untuk kita lolos otomatis. Kalau tadi menang, maka otomatis kita punya peluang besar untuk kita lolos. Oh, jadi ya udah ngegas aja yuk, ya, ngegas. Tapi kalau kita kalah, kita masih punya kans lagi di 2 pertandingan dan itulah mungkin pertimbangan ya kenapa ambil inisiatif tadi seperti itu. Baik. Nah, ini prediksi saya. Ya. Bung Kesit, kalau kita hitung-hitungan 3 pertandingan sisa nih, ada 2 kandang, Cina dan Bahrain, dan juga away lawan Jepang. Kira-kira peluang Indonesia masih bisa nggak lolos ke Piala Dunia? Yang pasti peluang masih ada. Ya. Apalagi kalau tiga-tiganya bisa dimenangkan. Sapu bersih ya, dapat 9 angka ya. China Mungkin nggak? Lawan Jepang. Tapi kan kalau yang paling realistis, memang Cina dan Bahrain. Bahrain dan China. Ya. Lawan Jepang, Susah. ya walaupun bola itu bundar lah. juga untuk dapat poin. Apalagi gitu kan. tandang ya. Apalagi Jepang udah lolos. Iya, gitu. iya. Tapi saya pikir yang paling penting sekarang adalah ya konsentrasi lah di 2 pertandingan kandang ya. Karena saya pikir ini sangat krusial. Saya kan menganggap bahwa setiap pertandingan saat ini semuanya seperti final. Ya. Begitu kita kalah, ya udah Selesai. siap-siap lewat. Jangan-jangan malah ronde ketiga kita nggak lolos, ronde keempat apalagi nggak lolos juga jadinya gitu. Kalau kita masih bermain seperti yang ditampilkan pada saat menghadapi Australia tadi. Bung Toel, kita juga tergantung sekali dengan hasil pertandingan dari kesebelasan lain. Dengan Termasuk- situasi malam ini? Ya, Dengan situasi malam ini konsekuensinya lawan Bahrain menang, lawan Cina menang. Berarti kita punya 12 poin. Lolos tidak hanya otomatis dari ronde 3, lihat kiri kanan. Lihat Bahrain, lihat Arab, lihat Australia juga. Tapi kalau nggak dapat pun berarti posisi 3 dan 4 masih mungkin. Kalau 12 poin. Artinya ronde 4. tapi Kalau menang lawan Bahrain dan lawan China. Tapi kalau Saya misalnya nggak ngitung lawan Jepang ya. ya. kalau lawan Bahrain kita gagal dapat poin penuh, semakin bahaya. Oke, buat dapat 6 poin Bung Pange nih, Cina dan juga Bahrain, apa yang harus dilakukan oleh Kluivert? Apakah ada perombakan tim ataukah ada perubahan strategi nantinya kira-kira? Ya, yang pertama tentu saja ya jangan main kamikaze kayak tadi lagi. Kamikaze ya. Karena kenapa? Barbar Bunuh diri gitu maksudnya. bunuh diri. Oh, bukan, itu kan kayak menyerang at all cost itu di awal gitu. Kan gini, lagi-lagi ya kita ngomongin narasi yang terbangun. Kita pengen lihat sepak bola menyerang gitu. Tapi kan sepak bola bukan cuma soal menyerang, tapi juga soal bertahan gitu. Kita menyerang oke, bagus banget. Saya juga kaget Indonesia main bagus banget 10 menit pertama gitu kan. Tapi kan pada akhirnya yang membuat kita terpukul itu kan adalah gara-gara defense kita gitu. Jadi kadang-kadang kita harus nge-set juga ekspektasi bahwa kalau memang kita diharuskan untuk melihat sepak bola timnas kita main itu dengan lini pertahanan yang dalam, yang bertahan, ya nggak apa-apa.
Kalau itu dibutuhkan untuk kita menang. Termasuk parkir bus sebenarnya juga nggak apa-apa dong. Kalau saya buat saya bola tuh yang penting sangat pragmatis, yang penting menang. Mourinho aja Gitu. parkir Apalagi bus. ngomongin tim nasional kan. Iya. Gini, jangan sampai seolah-olah bahwa yang namanya sepak bola itu harus menyerang aja at all cost. Kita maunya bikin gol tapi kalau bertahan tuh dianggap pengecut. Itu sering terbangun loh kalau buat narasi fans bola ya. Bahwa kalau bertahan doang itu nggak main bola. Namanya enggak. Bola ada nyerang, ada bertahan. Ketika mainnya monoton itu jadi masalah nggak sih Mas Mangi? Kenapa, sorry? Mainnya monoton itu jadi masalah nggak sih Mas? Main yang monoton. Kalau kita ngomongin soal liga nih ya, 38 pertandingan misalnya, kan banyak pertandingan nih ya. Iya. Ya mungkin kita bisa lihat tergantung lawan kita ngukur-ngukur. Ini kayak Mas Kusi tadi bilang, ini kan tiap pertandingan final. Ya. Tiap pertandingan final gitu. Jadi yang harus ditekankan ya sebagai supporter, sebagai penonton adalah kita melihat timnas kita menang. Kalau caranya mungkin secara estetik tidak enak dipandang mata, pada akhirnya skor akhirnya enak dipandang mata kok. Gitu. Baik, saya masih mau ke Mas Mange. Mas Mange, media di Korea menyoroti bahwa golden boy-nya Sinteyong, Asnawi tidak diajak katanya. Saya sebagai orang yang familiar sama politik, coach biasanya kalau pelatih tuh mainan politik juga gak sih kayak gitu? Wah kalau itu harus nanya sama coach. tapi Saya abis itu mau ke sini. Tapi kalau saya bisa, yang namanya preferensi pelatih itu kan adalah diskresi dan haknya pelatih. Dia mau manggil siapa aja itu Prerogatif ya. Prerogatif ya? Itu kayak presiden nunjuk menteri kan. Iya. Nah ini pelatih manggil pemain terserah dia. Ya udah saya ke coach deh. Ada nggak sih politis-politis kayak gitu? Saya Kalau milih rasa pemain? kalau kita bicara tim nasional ya, kita harus bicara mengenai kualitas terbaik yang ada di negara itu. Kita nggak macam-macam kita kesampaikan semua. Saya ingat ketika saya menangani tim nasional waktu itu juga ada yang minta tolong jangan dari liga ini, jangan dari liga ini. Itu kenapa ada? saya waktu itu mengatakan Waktu saya SEA tidak Games ya, mau. Coach ya? Ya, waktu itu enggak. Waktu itu kita masih ada dualisme. Oh, federasi. dualisme, ya, oke. Ya, kemudian Ada saya ambil breakaway league. keputusan ya. Ngambil keputusan saya mau head coach kalau seperti ini gitu. Jadi jangan ada lagi faktor karena ini dari klub ini atau ini dari enggak ada. Jadi semua pasti pengen yang terbaik. Apalagi tanggung jawab itu akan ditumpahkan kepada kita sebagai pelatih. Tentu kita harus punya tanggung jawab dan kemudian kita memilih yang terbaik tanpa embel-embel apapun. Terus menambahkan Bang Pangi tadi ya mengenai strategi bermain menyerang tadi ya. Memang dengan bermain high press seperti tadi butuh satu energi yang ekstra. Ya. Sehingga kalau tadi terlihat babak kedua kita mulai terlihat kedodoran. Itu memang impact dari permainan High pressing. tinggi, high press yang kita lakukan. Karena memang itu ada resiko. Sekali lagi semua apa yang kita lakukan semua ada resiko. Dan kalau kita main bertahan pun ada resikonya. Kenapa? Karena mendekatkan lawan ke gawang kita. Kalau kita nggak antisipatif, kita juga bisa kebobolan dari bermacam-macam variasi permainan lawan. Jadi semuanya buat saya mengandung resiko. Dan resiko yang hari ini terjadi sudah diambil tanggung jawabnya. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran yang penting ya. Jangan sampai seperti lagi besok seperti ini. Karena nggak ada peluang lagi kalau kita kalah. Ya. Baik. Ada beberapa nama yang belum dipanggil Kluivert. Ada Sadil Ramdhani dan juga ada Elkan Bagot. Apakah kedua nama dan juga nama-nama lainnya itu akan dipanggil ketika kita melawan Bahrain dan juga dua tim lainnya? Instruksi segera kembali.